no goal is not enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasi Abbas, owner Mochi Deli, Mochi Delicious. Selamat datang di Entrepreneur Talk. Mochi, kalau kita bangun Mochi Deli ini, bangun awal mulanya sih dari usaha sebelumnya. Ada usaha sebelumnya yang kehabisan modal. Jadi dulu kita usaha distribusi jual produk-produk UMKM teman-teman gitu di Medan, di kota Medan. Kita sebarin ke supermarket di kota Medan. Alhamdulillah banyak supermarket terima produk teman-teman UMKM. Cuman karena di minimarket swalayan itu rata-rata termin pembayarannya lama, jadi kita kehabisan modal gitu. Nah, kehabisan modal, terus gimana kita tetap biar bisa usaha, biar bisa jalan, dan salah satunya terpikir kalau kita produksi sendiri gitu kan. Jadi kita bikin kue, kebetulan orang rumah, istri jago ngolah-ngolah resep. Jadi kita pilihlah Mochi. Kenapa kita pilih Mochi? Karena waktu itu 2013 relatif belum ada saingan ya. Jadi kita ingin biar produk kita ini mudah diterima ya, cari produk yang peluangnya yang nggak ada, yang hampir nggak ada pesaingnya gitu. Jadi kita pilih Mochi. Mochinya kita start pertengahan 2013. Ya, kalau Mochi ini, kue Mochi tadi udah saya ceritain. Jadi kue Mochi kan kalau saat itu masih relatif baru, sekarang pun masih banyak yang kalau kita cerita Mochi banyak yang merasa belum tahu atau belum pernah makan kue Mochi. Jadi kita pilih, ya kita udah namanya orang kehabisan modal, jadi gimana biar cepet bangkit gitu. Salah satu caranya pilih usaha yang kira-kira nggak ada pesaingnya lah gitu, yang kira-kira lebih lancar lah, yang makanya kita pilih Mochi. Karena waktu itu hampir belum ada pemain yang agresif gitu, jadi kita pilih Mochi. Mochi kue basah, jadi kue basah yang kalau di Jawa populer dari Sukabumi ya gitu. Kalau di Medan ya mungkin kita termasuk yang salah satunya yang mempopulerkannya gitu. Saat ini karena dampak COVID, jadi kita kemarin kita membagi karyawan gimana sehemat-hemat mungkin. Jadi kita nggak mengurangi karyawan tetap sehemat mungkin. Kalau karyawan tetapnya hanya sekitar 8 orang ya, yang lainnya kita di luar karyawan tetap gitu. Kita ada yang sebut cabutan aja gitu. Kalau yang tetap 8 saya kira. Karena tadi bisa cerita ya, kita bikin Mochi modal awalnya itu dari orang kehabisan modal, kehabisan dana. Jadi kita mikirnya manfaatin apa yang ada di rumah gitu. Jadi Mochi ini betul-betul kita start dari apa yang ada di rumah, di dapur. Waktu itu ya adanya mixer yang biasa buat sehari-hari belajar, ya itu kita pakai itu. Adanya kukusan yang biasa kita masak. Semua peralatan yang ada di dapur lah, kita mulainya itu nggak spesifik mau invest beli peralatan untuk bisnis ini, nggak, memang yang udah ada di dapur gitu. Kendala tahap awal kita pernah itu, jadi kita 2013 itu bikin, nggak langsung diterima. Jadi waktu itu kita ingat di packaging, pengemasan ya, kita kan udah punya pelanggan supermarket, kita tes. Awalnya pertama kali kita buat kemasan kotak seperti ini, isi 12, itu kurang begitu jalan. Banyak baliknya. Jadi terus
kita coba lagi kemasan yang lebih kecil, mungkin ada masukan coba kemasan yang lebih kecil dari isi 12 ke isi 6 kita coba juga. Banyak nggak begitu jalan juga, jadi sempat stuck lah, hampir setahun itu stuck. Terus waktu itu kita tetap aktif di waktu itu masih BBM ya, BlackBerry Messenger, aktif di BlackBerry Messenger, jualan, masih tetap aktif jualan di BlackBerry Messenger. Ada pelanggan yang tanya, Mochi ada berapa rasa, ada sekian rasa, kita bilang waktu itu ada 4 lebih lah, coba kita minta testernya deh, minta testernya 4 aja. Terus kita buatin testernya, kita bungkus 4 yang seperti sekarang ini dengan plastik gitu, loh kok cantik gitu ya. Jadi idenya itu dari pelanggan, gimana kalau ide bungkusan 4 ini, satu bungkus 4 rasa ini kita coba aja, kita luncurin, dan alhamdulillah jadi kita tes di toko kue di mall itu. Waktu itu kebetulan saat bulan puasa gitu, udah kawan deket yang punya toko kuenya, silakan masuk, langsung booming di toko itu. Jadi akhirnya ya alhamdulillah dari yang kemasan satu kemasan 4 pieces itu mix, kita 4 rasa, kita kenalin ke toko-toko yang lain juga diterima aja ya, gitu. Alhamdulillah. Jadi sempat ini juga sih, awalnya sempat stuck juga, sempat stuck hampir setahun juga, baru 2014 pertengahan itu jalan lancar gitu. Kalau peluang yang jelas makanan ya, mochi terutama kue basah, peluangnya kita ngelihat kalau makanan besar ya, peluang itu kalau kita baca-baca di media itu industri makanan di Indonesia secara keseluruhan misalnya potensi pasarnya bisa 1.000 triliun lebih, bayangkan 1.000 triliun lebih. Berapa itu? Besar kali kan. Jadi angka makronya begitu besar kali kan, makanan ya. Jadi perusahaan-perusahaan asing aja berebut masuk Indonesia untuk masuk ke makanan dan minuman gitu kan. Jadi ya kita dapat secuilnya aja pun kalau buat kita ya besar gitu. Jadi peluang makanan itu tetap kita melihat besar gitu. Terus kalau tantangan yang namanya kita ya tantangannya kalau tahap awal itu kita tadi bagaimana produk kita bisa diterima, itu memang berat tahap awal. Mungkin selanjutnya kalau ketika kita stuck, jadi pembelajaran juga buat kami itu. Mochi waktu itu start nggak langsung diterima semua pihak, nggak langsung cepet gitu. Jadi kita mikir-mikir waktu itu, rasa minta masukan, kalau rasa semua bilang oke, top. Berarti di yang belum diterima itu di kemasan. Jadi waktu itu kita ubah kemasannya gitu. Jadi tantangannya memang kalau kemasan ini kita masih agak susah ya, cari kemasan yang bagus murah itu buat UKM susah. Yang ada kemasan bagus mahal gitu. Kalau kita cari-cari itu kemasan untuk UKM itu agak nggak masuk akal. Misalnya kue industri dijual industri, saya nggak sebut, misalnya ada satu kue yang buatan pabrik itu bisa dijual dia 3.000 gitu. Dalamnya udah ada mikanya segala macam. Kalau UKM mana mungkin bisa jual 3.000 karena bungkusnya aja 3.000 satu per pieces kalau kita tanya sama supplier kue gitu misalnya. Jadi salah satu tantangan sampai sekarang pun kami masih belum bisa mengatasinya itu bagaimana membuat kemasan yang murah gitu, yang bagus dan murah, itu salah satunya. Kalau mochi, kalau bisa dibilang pengertian marketing yang sebetulnya kita mungkin belum begitu banyak melakukan kegiatan marketing ya. Kita lebih banyak ke penjualan, lebih banyak ke distribusi, bagaimana terutama distribusi bagaimana mochi bisa ditemukan di tempat terdekat pelanggan gitu. Jadi kita kalau pemasaran campaign itu paling hanya di Facebook, itu pun nggak begitu sering, page segala macam, hanya di awal-awal aja, di awal. Jadi sampai dengan sekarang mungkin kita bilang marketingnya kita belum begitu signifikan lah, maksudnya belum kita lakukan signifikan itu. Kita lebih banyak ke penjualan dan distribusi, bagaimana mochi deli ini gampang ditemui di dekat pelanggan gitu, itu aja. Jadi mungkin produknya ya, produk kita mochi. Kalau keunggulannya mungkin bedanya kita
kalau sesama apa ya, makan. Kalau di Medan mochi kan memang hampir di Sumatera ini kan, terutama Medan ya, Sumatera Utara, Medan kan belum begitu banyak, jadi ya kita bisa bilang masih unik lah gitu. Masih unik, kita punya banyak rasa juga, beberapa rasa, terus yang apa lagi ya, yang membedakannya itu aja, distribusi mungkin salah satunya juga, maksudnya produk kita bisa gampang didapat lah gitu. Kita tadi saya bilang lebih ke penjualannya mungkin ya, distribusinya ya. Kalau kita fokusnya sih di bakery, kerjasama dengan bakery dan juga Indomaret ya. Kita ada di gerai-gerai Indomaret ada. Alhamdulillah ya, memang kami bisnis keluarga tuh, maksudnya bisnis saya dan istri gitu, dan juga awal-awal kami berdua gitu ya, begadang-begadang, masak-masak, ngadon, kalau dia pergi saya ngadon, jadi saya pun bisa menguasai teknisnya, menguasai resepnya, menguasai itunya, jadi bisa kalau ada karyawan kerja itu saya juga bisa mengevaluasi, karena dari awal kami ikut ngadon, ikut ngukus, ikut buletin gitu, jadi tahu. Kalau keluarga ya alhamdulillah sangat dukung, apalagi sekarang anak-anak pun udah saya coba libatin gitu. Misalnya yang udah SMP untuk pelaporan keuangan atau entry data tuh sudah di anak yang pegang, nggak lagi karyawan misalnya. Manajemen keluar, maksudnya kalau musim Covid kayak gini kan sama aja ya, maksudnya waktu keluarga ya, waktu bisnis usaha gitu sama aja. Kita memang kebetulan di rumah itu ya sekaligus kantor katakanlah, sekaligus semuanya aktivitas di rumah, jadi hampir nggak bisa dibedain gitu. Jadi aktivitasnya ya ngobrol keluarganya, ya ngobrol bisnis juga gitu, selain yang pendidikan anak segala macam, temanya nggak jauh dari situ. Jadi bisa setiap saat kita ngobrol tentang usaha, bisa kapan aja, nggak ada pembatasan gitu. Lucu apa ya? Kalau susah senang ada banyak, cuman saya lupa gitu. Kadang apa ya? Susah-susahnya banyak, cuman ya kita anggap hiburan aja gitu. Jadi ya kalau diinget-inget apa ya, tapi banyak gitu, cuman saya kalau diinget-inget lupa gitu. Maksudnya susah senang memang hari-hari itu ya, kalau kayak misalnya nganter-nganter gitu kan, kalau begadang-begadang itu kalau nggak biasa atau nggak diniatin dalam hati kan susah gitu. Misalnya masa awal-awal kita ngerintis jam 1 harus bangun untuk buletin mochi gitu kan, itu kan kalau dianggap susah, tapi karena kita menikmatinya ya enjoy aja, nggak susah juga gitu. Awal-awal misalnya ditolak, nggak bisa masuk karena kami juga sudah ada, padahal kami tahu misalnya, maksudnya pelanggan yang kita kan sebelum masuk menawari ke pelanggan ini kan kita riset dulu ke pelanggan ini, bahkan kita riset di satu toko misalnya, itu kita riset, kita tungguin di jam-jam sibuk berapa pelanggan yang masuk ke toko itu, kita hitung, jadi kita tahu toko ini prospek atau enggak gitu, kita riset dulu kayak gitu. Kalau bahasa itunya marketing intelligence ya. Jadi kalau kita kira-kira prospek ya kita tawarin, kalau nggak prospek nggak kita tawarin gitu. Jadi sering kali pelanggan besar itu, bakery besar yang memang sudah, mereka selalu bilang, oh produk seperti ini kita sudah ada gitu, padahal kita tahu itu nggak ada gitu. Produk mochi itu nggak ada di tokonya. Kita tanya sama SPG-nya pun sambil pura-pura cari ada mochi gitu kan, nggak ada gitu kan, mereka nggak ada. Nah, kita udah dapat kayak gitu, pengalaman seperti itu, baru kita ke belakang ke bosnya tawari, kita ada mochi seperti ini yang mungkin yang udah laku di toko ini gitu. Seperti itu. Jadi kalau saya sih ngeresponnya ya dinikmati aja lah. Banyak yang nggak enak itu, dinikmati aja. Kayak misalnya kan terutama tanggal-tanggal muda itu ya, tanggal-tanggal muda kan kita harus gajian tuh, harus gaji karyawan itu kan. Kadang-kadang kan tempo pembayaran kan belum masuk dari pelanggan gitu ya. Ya itu masa-masa tiap bulan itu masa-masa paling penting. Tapi ya karena udah biasa, dinikmati aja.
Ya kalau pemula yang pertama sih dari niatnya ya. Niatnya artinya komitmennya harus kuat gitu ya. Sekarang kan banyak godaan gitu kan, banyak kerjaan yang mudah gitu kan. Kalau niatnya setengah-setengah itu bisa mengganggu lah, bisa nggak fokus gitu. Saya sendiri ngalami kayak gitu. Niat itu masih suka berubah-berubah, tapi memang kalau niatnya udah kuat, saya pengen punya usaha, nah tinggal jalan mau usaha bidang apa itu nanti ada tes-tesnya gitu, ada tes alaminya kan. Kita udah, oh ya saya pengen punya usaha, tapi usaha apa kan sering nggak tahu kan. Nah, dijalani aja dulu, tanya-tanya, mungkin bagusnya tanya-tanya. Kalau kami sih, saya sendiri itu lebih ke eksperimen aja, eksperimentasi aja gitu. Kadang-kadang kurang bertanya gitu, jadi kadang-kadang ya loss, kerugian itu kita tanggung, itu mungkin agak berat. Mungkin kalau sekarang kan banyak komunitas bisa gabung. Mungkin kalau kita sudah punya niat pengen punya usaha bagus, bangun misalnya pengen punya usaha di bakery, berarti bisa gabung ke komunitas bakery, bisa tanya-tanya ke di situ pemain-pemain usaha bakery yang sukses atau yang bisa dijadiin mentor gitu. Jadi bagaimana bisa ditanya dari A sampai Z-nya, jadi bisa cepat belajar. Nah, kami nggak melakukan itu, kami punya niat, udah ada informasi dikit jalani aja. Jadi ya kadang-kadang maksudnya kadang-kadang ini juga loss rugi itu segala macam, ya kami alami lah kayak gitu. Jadi saya pikir kalau udah niatnya kuat, ada kemauan, terus yang kedua itu mau belajarnya. Kemauan nggak ada mau belajar kan susah gitu ya. Sepenting mau belajar kalau dari bakery atau apa, teknisnya harus menguasai. Bahannya murahnya di mana, bahan yang bagusnya kayak mana, bahan yang itu, pokoknya detail teknis bisnis terus dikuasai. Belajar teknis mulai produksi sampai penjualannya harus dikuasai, dipelajari lah sambil jalan itu, dipraktekkan gitu. Jadi kemauan, mau belajar. Yang ketiga saya kira ada yang penting lagi, kalau udah punya kemauan tadi kan mau belajar, apa lagi ya, lupa saya. Yang saya alami itu mau belajar, niat, kemauan, Kalau mochi ini, ya ini kita ini sebetulnya ini untuk yang order langsung sama kita itu ada kotaknya seperti ini. Tapi kalau yang kita titip di toko itu bentuknya, saya buka aja ya, bentuknya itu inilah dulu awal mochi seperti ini. Yang kita titip di toko, di supermarket itu nggak begitu jalan ya, karena mungkin harganya masih nggak cocok di supermarket atau di minimarket. Nah, terus kita kembangin ke ini ide 4 rasa ini dari pelanggan. Ide 4 rasa ini dari pelanggan. Tapi ini kita sekarang udah 2 rasa aja. Yang hijau misalnya ini pandan, kalau yang pink bisa coklat juga ya. Yang putih ini kacang tanah gitu. Jadi kita motifnya pun udah kita pilih, ada yang motif bunga, ada yang motif bulat gitu. Kalau kita kan usaha ya, kalau menurut saya sih memang ada banyak preferensi orang usaha itu kan. Kalau maunya usaha sih, saya kira kita fokus aja lah gitu, fokus ke usaha kita gitu. Kalau memang menurut saya sih fokus aja, nggak usah kalau belum begitu berhasil jangan melebar dulu lah. Kalau tadi udah fokus, udah steady, udah karena di usaha ini kan banyak susahnya juga, misalnya terutama mengelola SDM, mengelola karyawan itu kan. Kalau kita nggak fokus ya bisa banyak teman-teman yang lain juga merasa pusing ngelola karyawan, akhirnya dia tutup karena merasa pusing aja ngelola karyawan. Tapi kalau kayak gitu artinya kita udah nyerah kan. Kalau kita fokus terus coba kembangin karyawannya juga, insya Allah bisa. Terima kasih telah mendengarkan cerita pengalaman usaha kami. Semoga dapat menginspirasi dan menjadi motivasi dalam berusaha. Maju terus UKM Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
And I'll go